Ini Mas ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman Mas. Ini salah satunya dari Bapak Candika Rafa Mas. Ini beliau bertanya, ayam saya sudah bertelur tapi sering dipecahin sendiri Mas itu Mas, sama ayamnya Mas. Itu menurut jenengan solusinya gimana Mas? Itu perlu dipertanyakan lagi kepada beliau ya. Yang jelas mah kandangnya itu menyentuh tanah apa di panggung. Kalau menyentuh tanah biasanya itu faktor ayam kurang asinan lah, bisa dikatakan kurang remis menurut saya pribadi. Biasanya suka mecahin telur kayak gitu. Terus apa ya, betinanya ya yang mecahin telur ya. Iya, betinanya yang mecahin sendiri. Mecahin sendiri ya, itu biasanya kurang, menurut saya itu kurang remis apa kurang. Kalau kandangnya panggung itu jadi yang jelas mah lebih bagus dikasih pasir itu buat mandi lah. Yang jelas mah itu kekurangan zat kapur ya menurut saya. Berarti ayam itu posisinya kurang zat kapur ya Mas ya? Iya betul sekali. Itu kan menurut saya ya, kalau kenapa kita kasih pasir apa bisa, kalau bahasa saya mah sini ladu itu pas waktu banjiran itu kan banyak gundukan tanah yang menimbun, itu biasanya saya pakainya itu sih. Kalau nggak ada pasir itu saya ambil yang gampang nyarinya lah. Itu kan ayam kalau posisi ayam mandi itu ayam kipu itu kan biasanya suka matuk-matuk batu-batu kecil, terus cangkang-cangkang kerang, cangkang-cangkang siput. Itu ya salah satu remisan atau zat kapurnya menurut saya itu bagus. Makanya ditambahkan ayam itu kandangnya sebenarnya menyentuh tanah. Kalau nggak menyentuh tanah, ibarat kata kita kandang panggung juga nggak masalah. Yang penting kita siapin tempat aja, dikasih pasir apa bisa ladu yang dari kali-kali kayak gitu ya. Fungsinya itu buat remisannya lah. Ini menurut orang dulu lah ya, orang dulu ini, orang Jawa dulu itu kalau ayam ya nggak ayam kampung, nggak ayam apalah, ayam hutan, kalau suka matok telurnya sendiri itu biasanya kalau orang sini sih biasanya dikasih daun terong di tempat itu, tempat dia bertelur, di tempat sarangnya itu. Biasanya katanya saya pernah nanyain sama orang tua, buat apa ini, fungsinya apa, supaya apa nggak ayam itu nggak matokin telurnya. Nggak tahu itu hoak, nggak tahu, cuman mitos-mitos belaka lah. Tapi kebanyakan kalau orang sini itu kayak gitu sih kalau menurut di ayam kampung. Tapi saya juga pernah meraktekin di ayam hutan juga, alhamdulillah biasanya dipatokin enggak, aman. Pernah ya Mas ya? Pernah, saya pernah membuktikan kayak gitu. Daun terong ya Mas ya? Iya daun terong, taruh aja di tempat itunya dia bertelur. Tapi ini punya Mas ini bertelurnya itu nggak di ini Mas, nggak di petarangannya Mas? Oh dia berarti nelurnya nelur sembarang lah ya. Nah, nelur sembarang. Jadi nggak di tempatnya. Itu kalau menurut saya mah kalau nangkring kayak gitu, kalau susahnya kita sewaktu kita nggak bisa mantau ayam itu ya, apalagi bapaknya katanya kerja ya, pulangnya malam. Ini mendingan menurut saya mah diganti aja indukannya. Betinanya ya, betinanya itu diganti aja. Berarti salah satu faktor biasanya indukan kurang bagus. Tapi ya kalau nggak mau diganti ya kita cari solusinya ya. Cobalah dikasih pasir, siapa tahu apa yaitu apa ladu yang ambil dari kali itu bisa. Coba kita pakai itu, cara itu dulu. Nanti kalau tidak berhasil baru diganti indukannya. Ini terus lagi Mas, dari Mas Komang Sarta Mas ya. Dia punya ayam hutan, kakinya itu bengkak Mas. Cara ngobatinya gimana Mas? Itu bengkaknya karena kejepit apa, kenapa itu dia terbang apa gimana, ibarat kata kandangnya luas itulah ya, dia terbang terus posisinya kandangnya pakai ram. Itu kan biasanya si kukunya itu kena apa, nyantel apa ya. Nah itu karena apa, yang jelas
yang perlu dipertanyakan itu bengkaknya kenapa. Kalau ayam kakinya bengkak mah menurut saya itu obat alaminya, kalau yang saya pakainya alami ya, pakai daun serai. Nah, bisa kita dipipis terus diperbanin lah yang luka. Kalau enggak ya dipipis, nanti dikasih air sedikit. Nah, itu kan nanti airnya itu dioleskan ke yang bengkak, insya Allah sembuh. Contohnya seperti apa Mas? Misalkan itu ada daun serai Mas, misalkan. Oh ya, misalkan kayak gini. Ini ibarat kata daun serai ini. Nah, kita ambil yang agak mudaan ya. Bisa kita gulung-gulung kayak gini sampai si itu keluar airnya. Nah, kayak gini. Apa bisa kita tumbuk atau pipis lah. Nanti bisa dioleskan ke yang bengkak. Kalau enggak biasanya kalau saya mah kayak gini. Ini kayak gini. Nanti kan ini keluar airnya ya. Kelihatan kan keluar airnya. Nanti diperbanin ke yang luka, ibarat kata ini kaki ayamnya ini ya. Nanti kayak gini. Nah, sampai dia lepas sendiri. Insya Allah 2 atau 3 hari sembuh. Nah, itu kalau pakai daun serai Mas. Daun serai. Kalau nggak ada daun serai ya kita bisa pakai minyak, bisa pakai itu yang agak ngetan lah ya, bisa pakai minyak tawon, bisa itu kan bisa buat nyembuhin yang ibarat kaki bengkak apa tangan bengkak gitu, yang buat urut aja lah, GPU bisa kayak gitu, apa ya balsem bisa. Tapi kalau saya mah jujur aja, menurut saya yang tokcer itu pakai daun serai. Daun serai Mas. Daun serai itu dipipis. Ini ada lagi Mas dari salah satu teman kita. Ini tanya, dia punya telur ayam hutan sudah 23 hari itu belum netes Mas. Terus sudah pernah dilihat itu masih gerak. Itu disebabkan karena apa? Ataukah masih hidup atau udah mati Mas? Biasanya seperti apa Mas itu Mas? 23 hari ini belum netas Mas. Setahu saya itu ayam hutan itu 21 hari udah netes ya. Kadang kan bisa sebelum 21 hari, kadang 20 hari itu udah terpantau kayak gitu. Nggak harus tetap netepin 21 hari lah yang jelas mah. Tapi kalau 23 hari coba dicek lagi itu hitungannya bener apa enggak. Gitu ya Mas. Terus coba kita terawang lagi. Maksudnya iya masih gerak enggak? Kalau masih gerak mah berarti kemungkinan besar masih bisa menetas lah ya. Apa disebabkan karena cangkang telurnya itu terlalu keras apa gimana kayak gitu. Tapi yang jelas kalau udah 23 hari menurut saya itu enggak masuk logika lah ya. Coba kita periksa lagi lah. Kita hitung lagi bener udah 23 hari apa belum nyampe 23 hari. Kalau masih gerak-gerak mah pernah dipantau masih gerak-gerak berarti kan masih hidup. Masih hidup ya. Tapi kalau udah 23 hari kemungkinan ya nggak hidup lah yang jelas mah. Ini ada lagi Mas dari Mbak Nuriati Mas. Kalau ayam hutan jantan yang siap ternak kira-kira umurnya berapa tahun dan ciri-cirinya kalau sudah birahi itu seperti apa Mas? Kalau ayam, kalau buat patokan umur itu yang jelas kalau ayam hutan itu menurut saya pribadi itu susah ditebak. Kadang di bawah umur setahun juga udah posisi udah birahi. Ada yang setahun lebih, hampir satu setengah tahun belum sama sekali birahi ada. Jadi kalau faktor umur itu nggak bisa jadi patokan. Terus kalau ciri-ciri ayam birahi ya, yang jelas mah ibarat kata kita punya kurungan kecil kayak gini, ayamnya ditaruh di kurungan kecil, kita jemur. Sewaktu ada ayam kampung lewat, apa ayam ori lah, kita punya ayam ori kita tempelin, dia pasti ada respon. Dari gelambirnya turun, terus si muka itu merah, terus si jenggernya
biasanya agak layu terus agak pucat itu biasanya naik berdiri tegak. Terus kalau ada ayam lewat pasti si bulunya itu sayapnya itu diginiin, terus bunyi kruk 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 ya, itu biasanya ciri-ciri ayam birahi. Tapi biasanya yang sering jenengan temui itu rata-rata usia berapa Mas? Di usia berapa Mas? Kalau punya saya mah jujur aja ya, ada yang saya pernah, ya bukan pernah ya, ada yang 9 bulan udah birahi, udah bisa dijodohkan. Ada yang setahun lebih, ada yang setahun setengah apalah baru birahi ada. Itu tergantung karakter ayamnya sih ya. Jadi nggak bisa ditentuin lah. Terus ini ada lagi Mas dari Mas Argo. Dia udah memelihara DOC ayam hutan Mas. Udah 2 kali memelihara ayam hutan. Itu mati terus Mas DOC-nya Mas. Itu biasanya faktor apa Mas? Dia bisa karena faktor, sebenarnya itu dari, menurut saya kalau DOC masih DOC mati itu biasanya faktor kebersihan kandang kurang apa gimana. Kalau kita udah bener-bener kandangnya menurut kita bersih ya, terus faktor makanan juga ngaruh sebenarnya. Yang jelas mah apa ya, tempat juga ngaruh banget sih ya, terlalu lembab apa terlalu panas gitu menurut saya juga ngaruh ke DOC-nya. Ya coba kita teliti lagi lah, apa dikarenakan minumnya itu agak kotor apa gimana. Kita jangan, itu yang diutamakan kita pakai, kalau saya mah jujur pribadi pakainya air matang sih ya, air yang direbus itu udah matang. Terus apa, kebersihan kandangnya jangan sampai kotor lah. Nah dijaga, bener-bener dijaga insya Allah lah. Terus kita kasih remisan, misalkan buah apa dikasih ulet. Tapi kalau kebanyakan kan sekarang ya, kalau ngasih ulet apa keroto itu terlalu berlebihan lah. Jangan, sebenarnya kalau masih dewasa itu jangan terlalu dikasih keroto apa ulet tongkong apa jangkrik, itu jangan kebanyakan. Yang sedang aja, mendingan kita pakai buah aja, dikasih buah aja lah. Terus itu lampunya gimana? Kalau saya mah jujur aja pakai lampu pijar lah, lampu Elektra itu yang 5 watt, ukurannya 5 watt. Kalau masih kurang hangat ya bisa kita tambahin wattnya, bisa 7 watt apa. Kalau Elektra itu ada yang 40 watt, ada yang 100 watt. Terus kita menyesuaikan tempat sekitar, maksudnya tempat kita terlalu lembab apa terlalu panas, kayak gitu. Yang jelas mah. Terus si kandang itu walaupun kita udah apa bersihin, bener-bener bersihin, kita bisa manfaatkan air cuka. Kita semprotin ke kandangnya. Nanti kalau udah bener-bener kering baru kita masukin DOC-nya. Insya Allah lah. Insya Allah bisa. Air cuka berarti ya Mas? Iya, pakai air cuka. Kalau nggak ada, maksudnya kalau lah ribet nyari harus beli, kita bisa cari jeruk nipis itu, direndam ke air, di apa iris-iris agak tipisan lah ya, apa bisa dibelah jadi 2, nanti diperas, masukin 1 gayung apa gimana, air 1 gayung cukup 1 atau 2 jeruk. Nanti kalau udah itu buat nyuci kandangnya itu. Dicuci sampai bersih, insya Allah kalau udah kering masukin, insya Allah aman lah. Tapi jenengan sendiri biasanya itu kalau untuk DOC itu mending di dus atau di kurungan langsung Mas? Kalau saya mah mending di dus ya, pakai dus itu. Kalau dus kan bisa ya apa ya, terbukti ampuh lah buat ngatur suhu lah ya. Jadi sewaktu dia dingin bisa panas, sewaktu panas dia juga bisa meredam dingin lah. Jadi nggak terlalu lembab ya, enggak kayak gitu. Mendingan pakai dus. Kalau kita pakai kandang terbuka nggak dikerodong, si angin kan bebas, lewatnya bebas, terlalu bebas. Biasanya faktornya karena kedinginan kayak gitu. Itu bisa ngaruh banget sih soalnya ke DOC. Mending kalau pakai dus insya Allah aman. Kalau ibarat kata ini, ibaratnya Mas, tapi di tempat saya itu banyak banget tikus. Ya, kita bisa pakai ibarat kata kandang kotak. Kandang kotak itu kandang besi, biasanya kan kebanyakan pakai kandang besi itu ya. Kita di pinggir-pinggirnya itu kita taruh dus, kita tempelin dus. Terus buat itu pijakan kakinya itu
alasnya bisa kita pakai dus, nggak harus pakai dus full, nggak masalah, kita akal-akal lah pakai itu, nggak dikerodong juga nggak masalah. Itu kalau tempatnya itu kebanyakan banyak tikus lah yang jelas mah. Biasanya yang banyak kok bertanya sama saya itu, kalau di tempat saya itu kalau pakai dus mas itu banyak tikus, nanti takutnya dimakan tikus apa gimana. Ya kita pakai itu kandang kotak aja, pinggirnya itu ya ibarat kata kandang segini lah tingginya ya. Iya. Kita bisa manfaatin setengah kandang itu kita tempelin dus keliling ya, Mas? Insya Allah lah. Kalau menurut saya itu intinya itu dipakan lah ya, pakannya apa kurang bagus apa gimana ya, saya sudah jelasin di video-video yang pernah itu, yang dulu itu ya. Maksudnya gini ya, bisa kita manfaatin pepaya. Kalau buat vitamin itu pepaya apa tomat itu sangat bagus menurut saya. Extra foodingnya harus ganti terus buah ya mas ya. Terus buah itu jadi enggak harus ya, kalau kita jauh dari pertokoan maksudnya obat-obatan, kalau pakai cara alami. Kalau di kota-kota kan banyaknya nggak, susah dijumpai lah ya. Kalau yang alami-alami itu bisa ya, bisa beli Vitacik lah di itu tukang-tukang burung itu kan yang jual vitamin-vitamin buat itu ayam. Ini mas dari Barep Urip mas, dia bertanya tentang harga telur ayam hutan itu berapa sih? Ya itu tergantung sebenarnya ya, tergantungnya kayak gini. Jadi nggak bisa dipastiin saya jual segini, si dia jual segitu ya. Kan kita sekarang banyak peternak lah, banyak peternak itu harganya kok berbeda-beda. Yang jelas mah kalau untuk saat ini, kalau masnya nanya ke saya, Mas Ari sih ibarat kata ini saya mau beli telur hutannya, mohon maaf saya belum mau kasih. Dikarenakan kenapa, takutnya ayam itu nggak netes, telur itu nggak netes, terus mendingan tak ngeramin aja. Nanti kalau udah jadi dewasa lah, kalau mau beli mendingan dewasa aja, jangan telur. Itu biasanya kayak gini, saya kebanyakan orang yang telepon sama saya ya WA ke saya itu, dia beli telur katanya ayam hutan, jadinya berkisar, kebanyakan kayak gitu. Gitu ya, ini banyak banget, hampir berapa puluh kali lah. Pas itu semalam itu ada sekitar 10 atau 15 kali orang itu sama pertanyaannya. Jadi Mas Ari saya beli DOC kok jadinya berkisar kayak gitu. Terus saya beli telur ya kayak orang Rio ini, namanya Mas Herman itu orang Rio, dia beli telur nggak tahu dari mana lah, yang jelas mah dia beli telur sekitar 20 butiran, katanya itu 4 induk apa ya, 4 indukan. Nah, katanya dia ngomongnya, si penjualnya itu ngomongnya kayak gitu. Tapi setelah dirami, dimasukkan mesin tetes ya netes. Ada beberapa yang nggak netes lah, tapi banyakan yang netes, tapi kok jadinya berkisar. Itu menurut saya si penjualnya itu nakal. Jadi mending beli DOC-nya aja ya mas. Nah, mending beli DOC-nya. Terus biasanya aja. resiko pengiriman juga ya mas di jalan atau gimana mas? Kalau iya makanya kalau ya telur juga sangat beresiko lah di jalan, apalagi perjalanan jauh. Makanya kalau mau beli telur ya diutamakan di atas embrio di atas 10 hari lah, insya Allah kuat. Tapi kalau masih fresh ya kalau deket sih bisa kita paling sekitar sejam atau 2 jam bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau jauh ibarat kata dari sini, dari Cilacap sih, dari Cilacap mana Jakarta apa Cilacap Bandung itu, kalau belinya fresh itu terlalu beresiko. Kalau iya jadi sampai netes itu berarti apa ya, rezeki lah. Iya. Intinya berarti jenengan saat ini belum jual telur ayam hutan ya mas? Iya, kalau untuk saat ini saya belum mau jual, dikarenakan takutnya nggak netes kayak gitu. Saya bilang di sini embrionya udah segini, umuran segini, takutnya sampai situ mati apa gimana. Untuk saat ini jujur aja kemarin saya jual, tapi untuk saat ini belum dulu.
Ini terus ada lagi Mas dari Mas Arohman. Itu beliau bertanya, kalau anak ayam hutan umur 2 bulan itu boleh disemprot nggak sih Mas? Maksudnya semprotnya itu tipis-tipis Mas. oh ya boleh, sebenarnya boleh, kita kenalin lah ya, biar apa nantinya gedenya itu dimandiin nggak kaget. Bisa, tapi yang jelas mah jangan terlalu basah, kuncinya jangan terlalu basah, terus jangan terlalu sering. Ya bisa kita 3 hari sekali, apa 4 hari sekali nggak apa-apa sebenarnya, tapi ya itu jangan terlalu basah. Nanti kalau terlalu basah baru umur sekitar 2 bulan takutnya masih rawan apa gimana ya, nanti berujung kematian kan sayang banget. Terus lihat cuaca juga iya ya, betul, cuaca posisi lagi panas gitu ya Mas. Cuacanya kira-kira mendukung apa enggak. Kalau enggak mendukung mendingan jangan. Gitu ya, gitu, mending dijemur biasa aja lah. Terus menurut jenengan sendiri itu ayam hutan mandi itu lebih bagusan pakai pasir atau air Mas? Kalau menurut kalau kita lihat di alam kan itu nggak ada ayam hutan mandi pakai air ya Mas ya. Iya, sebenarnya itu tingkah pola manusia sebenarnya ya. Kalau mandi pakai air sebenarnya yang lebih bagus, lebih benar-benar bagus menurut saya itu mandi si ayam itu mandinya pakai pasir. Pakai pasir ya Mas ya, sebenarnya. Bukan pakai itu apa. Cuman itu kan akal-akalan kita aja sebagai ibarat kata yang melihara lah. Ya disamain kayak burung. Kalau burung kan emang udah nggak asing, mandinya pasti air lah ya. Tapi kalau ayam hutan lah kayaknya nggak masuk akal kalau mandi air. Tapi ya nggak apa-apa sih, tapi lebih bagus itulah pakai pasir. Pakai pasir ya Mas.